Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Doni Motovlog. Kifa halukum. Kabar semuanya mudah-mudahan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Aduh, udah aduh aja pagi-pagi. Ini ceritanya anak nggak ngecek kamera tadi udah keburu dipasang. Ternyata baterainya udah mau habis. Jadi kalau nanti mati, mohon maaf ya. Ya jangan lupa juga doa sebelum berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Doakan juga untuk semua saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberi kemudahan kelancaran di urusannya, begitu pun juga kita ya. Diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman semua, sudah lama juga nih saya nggak nge-vlog. Karena emang beberapa lama ini kemarin cepet ada beberapa kesibukan, jadi benar-benar nggak sempat untuk bikin video ya, gitu ceritanya. Tapi nggak apa-apa, sekarang itu ganti. Tapi sekali lagi ya, kalau mati nanti mohon maaf, nanti akan saya sambung. Anggap aja lah, part 1 part 2. Ya, seperti inilah suasana pagi seperti biasa, dan ini di hari Selasa ya, tidak begitu crowded jalannya, cukup lancar. Ini mobil mau kemana ya? Mau belok kanan, tengah-tengah sekali mobilnya. Ya, dan ya begitulah kehidupan sehari-hari teman-teman. Kemarin ya intinya beberapa hari ini hujan ya, hujannya cukup besar, jadi itu juga mungkin salah satu yang agak menyulitkan untuk kita bikin video. Biasanya pagi-pagi ini cerah, kemudian kalau udah mulai agak terasa panas siangnya, nah biasanya sih, tapi tidak selalu. Kadang suka mulai, kalau orang Sudan cedum, udah mulai angkup, jadi udah mendung. Nah itu sudah mulai sana. Tapi kadang-kadang mendung juga nggak hujan. Kadang-kadang mendung nggak hujan. Nah, terus terasa bayung-yang. Nah, kalau di Sunda bayung-yang, kalau di daerah teman-teman apa namanya bayung-yang? Bayung-yang itu adalah salah satu kondisi di mana cuacanya atau ya kondisi suhu sekitar ini terasa gerah karena mau hujan. Itu namanya apa ya kalau di daerah teman-teman? Atau juga mungkin boleh tulis di kolom komentar. Istilahnya apa? Saya nggak tahu. Ya teman-teman, seperti biasa ini ada perjalanan menuju ke tempat pekerjaan. Pagi hari ini saya nggak pakai baju seragam karena main hujan, jadi sore itu baju seragamnya saya tinggal di kantor aja, kita tinggal dipakai ke sana. Terus pulangnya pakai kaos yang pakai kaos dalam ya, maksudnya kaos oblong gitu, kaos biasa. Saya suka pakai double untuk biar nggak terlalu angin, dan juga jaket. Tapi nah qadarullahnya hujan, dan qadarullahnya lagi tidak membawa jas hujan. Pertama udah pas pulang itu udah kecil hujannya tuh, nah kita pulang kan. Lalu pas tengah-tengah perjalanan hujannya membesar, mau berhenti kepala, udahlah sikat itu sampai rumah ya, terus basahan. Walhasil celana kerja juga basah, jadi kita pakai celana yang lain. Tapi seragam alhamdulillah ada di sana di kantor, tetap kering insyaallah kalau di dalam ruangan. Yang lucunya adalah ya semuanya qadarullah ya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain pada saat kita bawa, tapi ada teman-teman yang memang selalu bawa ya, karena mungkin di kendaraannya, di motornya ada tas atau ada tempat untuk menaruh jas hujan. Nah kalau saya kan nggak ada nih, belum kebeli lah maksudnya tasnya gitu ya. Jadi kadang bawa kadang nggak bawa gitu. Jadi qadarullah pada saat bawa biasanya nggak hujan. Tapi pas lagi nggak bawa hujan ya, lagi bawa nggak hujan, pas bawa hujan. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain hal kayak gitu ya? Mungkin beberapa teman-teman pernah lah ya, asal hal kayak gitu.
tapi nggak boleh kesel, walaupun manusiawi kadang-kadang aduh hujan gitu, tapi ya however hujan itu kan rahmat Allah ya yang sedang turun, jadi kita nikmati saja gitu loh. Mungkin kehujanan itu adalah maksud dari Tuhan kita biar kita terkena rahmatnya gitu ya, terkena air hujan. Mudah aja dengan itu kita akan jadi lebih baik lagi ya, amin amin. Bagaimana dengan aktivitas teman-teman semua ya, mudah-mudahan saya doakan pekerjaan-pekerjaannya lancar ya sih, usaha-usahanya maju ya. Ya namanya pasang surut kehidupan, usahanya kadang redup kadang naik ya, itu mungkin hal biasa lah ya. Apa namanya, yang penting kita tidak boleh menyerah ya, harus terus apa namanya bersemangat ya sih, terus memiliki semangat yang tinggi, terus berusaha ya. Dan yang paling penting adalah terus berdoa, karena usaha itu kan cuman caranya doang ya nggak sih, tapi tetap aja kan yang memberi apapun itu rezeki, datangnya pengunjung hari ini habis apa tidak, itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa, kadang-kadang banyak juga teman-teman nih ya mungkin, tapi yang saya pasti teman-teman nggak lah ya, apa namanya, ngerasa bahwa lu nih kenapa ya gini-gini ya, kadang mengeluh manusia wajar ya, cuma jangan kebablasan, karena ngerinya kalau kebablasan malah jadi nggak bersyukur, udah nggak bersyukur terus nyalahin Allah, wah itu ngeri banget kalau kayak gitu. Jangan sampai, sabar aja gitu ya. Ya sama kayak misalkan kayak kalau teman-teman yang kerja di kantoran, karena namanya uang gaji itu 1 minggu aja udah lenyap ya, atau misalkan udah menipis, nggak nyampe akhir bulan intinya ya gitu. Padahal udah coba untuk seedit mungkin dipisah-pisah, diposting ini untuk gaji-gaji yang standar lah ya kayak kita ya. Mungkin kalau teman-teman yang gajinya gede-gede sih mungkin nggak masalah lah, cuma untuk gaji-gajinya yang ya mungkin memang kebutuhannya cukup lumayan, ada anak-anak gitu ya, dia harus benar-benar pinter posting uangnya gitu ya. Tuh. Ya kan bisa diakali dengan usaha-usaha kecil gitu. Jadi saya suka sempet waktu liburan waktu itu, ada kerjaan kesel kan gitu kan, liburan kemana gitu kan, sebenarnya kita juga butuh lebih lah gitu ya. Ya akhirnya dari pagi sampai siang, terus saya sempet juga narik online ya, ya itulah gitu, online. Cuma waktu itu saya nggak narik manusia, saya harus untuk delivery. Kalau di itu saya pakai aplikasi Maxim, jadi khusus buat antar barang aja. Ini cuacanya keren ya. Ya tunggu sebentar lagi sudah hijau. Oke, udah kuning. Kayak gitu. Dulu tuh nggak ngambil penumpang itu karena ya yang pertama saya ngejauhin fitnah lah, takutnya penumpangnya lain jenis ya sih. Tapi kalau masih muda cantik, wah bahaya. Saya bisa bertahan diturunin, enggak lah ya. Yang intinya sih untuk menghindari aja lah, belajar untuk inilah. Jadi akhirnya saya itu pilihan saya ya, bukan berarti apa enggak, itu pilihan saya karena saya untuk menghindari aja, karena udah punya istri, saya kan suka kepikiran aja gitu, untuk menghindari aja. Saya kan manusia biasa, takut tergoda kan, alaman juga laki-laki ya. Akhirnya saya pilih untuk hanya antar barang pesanan gitu. Waktu itu wah murah banget ya, di jarak berapa kilo cuma 5.000, 4.000, waduh, kayak rezekinya mungkin segitu ya. Jadi pernah waktu itu saya paling besar itu setengah hari itu cuman dapat berapa? 27.000 kalau nggak salah, 27.000 rupiah. Alhamdulillah ya, minimal buat bensin lah, nggak usah ngambil
nggak usah ngambil dari posting uang yang lain lah gitu. Dari uang yang disisihin nggak usah ngambil, jadi sudah itu buat bensin aja lah, buat bensin penuh, nggak perlu juga sih tapi lumayan lah kayak gitu lah, bisa buat beberapa hari. Nah kayak gitu-gitu tuh teman-teman, pernah juga saya ngalamin kayak gitu. Tapi kalaupun nanti libur juga saya nggak masalah juga sih, kalau cuma sekarang kalau daftar ini yang harus ada ini ya, biaya juga ya, harus benar-benar daftar. Yang saya dengar katanya Sukabumi udah penuh juga nih katanya, saya nggak tahu sih, dia tahu lihat nanti lah, mungkin bisa jadi tuh cari tambahan itu, cuman itu lah penantar barang. Kalau nggak apa tuh yang makanan kali ya, itu kayaknya kalau makanan harus punya modal untuk belinya ya. Nah, kalau pulang-pulang nggak apa-apa. Nah, nanti kan lagi mau akhir tahun nih, pasti juga ada libur yang cukup lumayan, kurang lebih 2 minggu kurang ya, 1 minggu lebih, 2 minggu kurang. Tahu nih mau apa nih? Nah, kadang-kadang kalau di rumah itu diem gitu. Tapi saya ada niat sih sama istri saya mau jualan sih berdua rencananya kemarin. Itu yang sempat kita ngobrol tuh di episode berapa lah, saya lupa. Mau usaha. Cuma belum nemu nih usahanya apa nih. Macam-macam sih, saya juga tuh sempat juga jual itu tadi yang sempat saya cerita kan, jual sosis bakar, jual burger, bahkan ayam juga pernah saya jual, ayam geprek. Ya mungkin pilihannya di antara salah satu itulah. Nah, coba jualan. Ya, biar inilah isi dengan aktivitas yang baik gitu ya, daripada diem. Kita produktif lah, aktivitas yang produktif. Ya kalau orang tua ya teman-teman, walaupun udah punya gaji bulanan atau libur anak-anak di rumah, kalau jajan kan tetap aja harus ada kan, ya buat jajan-jajan apa mereka gitu kadang-kadang. Cuma kalau anak-anak saya sih nggak ribet ya jajannya, paling itu pun ya jarang-jarang sih, paling apa sih seblak, ya gitu-gitulah, nggak yang fancy karena memang tahu kalau bapaknya seadanya ya, jadi mereka juga sadar diri lah, sesuai kemampuan, alhamdulillah. Ya tapi tetap ya harus kita berusaha dan berdoa ya, mudah-mudahan dikasih keluasan rezeki, yang diberikan keluasan rezeki yang halal, dijauhkan dari hal-hal yang haram yang jadi berkah. Biasanya kalau rezeki yang berkah itu adalah berapapun dapatnya cukup, kayaknya nikmat, katanya gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya, rezekinya berkah. Gitu teman-teman. Tuh ini saya tuh kadang suka agak bakar sampah tuh. Saya tuh suka agak gimana gitu kalau pagi-pagi tuh ada yang bakar sampah tuh, kayaknya aduh sayang sekali gitu. Udah yang kita hirup yang seger-seger banget ini udah agak tercemar oleh bau-bau sampah. Bukan nggak boleh sih, kok ntar kayak agak siangan gitu. Pagi-pagi kan udaranya, ya menurut saya ya, pagi-pagi udaranya seger banget tuh teman-teman. Sayang kalau kita tidak menikmati dengan enak. Ya itulah hari-hari saya teman-teman. Terima kasih banget nih udah nemenin ya sih, nemenin saya perjalanan pergi ke tempat pekerjaan. Saya belum sempat untuk kemana gitu ya, atau sengaja kemana. Oh teman-teman untuk melihat apa, mohon maaf ya. Nantilah doain, makanya kalau ada rezekinya, sehatnya, insya Allah lah. Kita ajak teman-teman ke tempat yang lebih jauh, menjauh sih, lebih menarik lah. Saya pengen tuh ngajak teman-teman touring kita ke Pelabuhan Ratu. Sebetulnya oh iya, sebenarnya saya ada jadwal touring tuh
Nah, saya kan ikut salah satu ini ya, bukan klub sih, lebih ke komunitas Muslim biker lah. Itu rencananya akhir bulan ini mau ke Semarang. Nah, akhir bulan, cuman yang cukup disayangkan adalah saya masih belum ini, masih kerja gitu, masih hari kerja. Itu kan 3 hari ya, saya masih ada di hari kerja, jadi kemungkinan besar saya tidak ikut. Walaupun ada beberapa teman yang ikut ya. Pertama hari kerja, kemudian juga di situ saya sudah ada agenda ya, di antara tanggal tersebut saya sudah ada agenda juga yang lebih dulu harus dikerjakan. Gak enak juga kalau di cancel. Jadi ya, mungkin kita utamakan yang sudah ada dulu aja lah ya. Kapan-kapan lah kita ke Semarang. Pengen sebetulnya, walaupun juga mungkin memang harus nabung dulu ya, mempersiapkan apa namanya, dananya harus cukup lumayan. Kalau ke Semarang, anggaplah bensin 500.000 kali ya teman-teman, kali gitu, balik 500.000 lah anggap. Kemudian kalau 3 hari 2 malam harus nginep, bisa cari losmen lah ya, anggap, atau penginapan yang ya, anggap 200.000 juga lah, 400.000 untuk 2 malam. Udah berapa tuh? 900 ya, kita buletin lah 1 juta bensin ya, bahan bakar sama tidur ya, kemudian nginep doang tuh 1 juta. Kemudian makan jadi itu, kalau misalkan 1 hari 3 kali anggap 100.000 aja ya, boros-boros ini gitu kan, makan enak nih, nasi padang yang 20 ribuan 25 ribuan sekali makan gitu, sama jajan-jajan kecil, parkir atau apa 100.000 ya. Kalau hari pertama kan dalam perjalanan tuh ya mungkin anggap sama 300.000 lah, 1,3 jajan dalam perjalanan lah, anggap ya sekali perjalanan itu 100.000 lah, beli apa gitu ya, 200.000 1,5 ya. Nah masih ada ya, kalau misalkan kita siapin uang 2 juta aja ya, berarti 500.000 nya untuk cadangan ya, untuk ya inilah uang darurat gitu ya, takutnya ada beli oleh-oleh ya nanti, atau juga ya belum, jangan sih, misalkan ban kempes harus ganti oli misalnya. Jadi kan udah pasti sebelum pergi sebelum pergi harus servis dulu kan, servisnya udah berapa ya, 2 juta kalau sama servis sebelum pergi, anggaplah kita punya uang mungkin 2.500.000 kali ya, lumayan tuh. Gue tinggal yang di rumah, masa nggak dibekalin yang di rumah. Wah kayaknya nanti aja deh ya, kebetulan selain ada jadwal ya, kayaknya nggak sempet juga nih ngumpulin apa namanya, fulusnya ya, seperti ya gitulah. Sabar aja, waktu mudah-mudahan nanti dikasih kemudahan ke tempat lainnya sama Allah ya, kita lebih siap dari semua aspek ya, finansial, kemudian juga aspek kendaraan ya. Mungkin ini juga kemarin saya baru ganti rantai nih, rantai coplok nih teman-teman, ganti sama gearnya aja tuh berapa ya, berarti ya kurang lebih 190-an lah, sama mereka apa saya lupa deh, sama ganti oli sekalian, jadi 200 something lah ya. Gimana kalau udah benerin kan motor kerja, kalau naik apa kerja, jadi posting uang yang lain kemarin ketarik dulu tuh untuk benerin motor ya, nggak apa-apa lah ya buat kerja kan. Oke deh teman-teman, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih sudah menemani saya di perjalanan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Yuk bantu saya untuk meraih sebanyak-banyaknya subscriber ya, dan juga di view juga nih, jangan lupa.
tonton videonya ya nggak sih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ke depannya, obrolan kita juga mudah-mudahan bisa menemani teman-teman semua gitu ya nggak sih. Ya nggak aja dengar curhatan seorang bapak-bapak. Oke, see you soon, sampai ketemu lagi. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, bye bye. Bye.